Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayah Masak, Ayah Makan. Hari ini kita akan bikin pandan chiffon cake. Dan ini tengahnya kita akan kasih dengan coklat bubuk. Jadi dia ada tekstur sedikit di dalamnya. Sebenarnya ini resepnya lebih mirip dengan sponge cake ya teman-teman. Ini saya pakai butter, tidak pakai minyak sayur karena nggak tahu kenapa saya lebih suka dengan rasa butter ya. Tapi nanti kalau kalian mau pakai minyak sayur juga bisa ya. Di sini saya pakai ekstrak pandan asli, jadi otomatis wanginya tuh benar-benar natural ya. Saya bikin ini satu rumah wangi semua. Gimana rasanya? Enak banget. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Untuk menteganya saya pakai salted butter dari Anchor 80 gram. Dan kita akan pakai air endapan daun pandan sebanyak 40 gram. Kita juga akan tambahkan dengan 50 gram susu cair. Ini akan kita panaskan di atas kompor atau di atas air panas juga bisa ya. Sampai menteganya ini hampir cair semuanya. Kira-kira seperti ini. Kita perlu terigu protein rendah sebanyak 135 gram. Dan ini kita saring ya. Setelah kita saring, kita aduk-aduk sampai dia tercampur menjadi rata, sampai menjadi satu pasta yang kental banget ya. Terigunya ini kita masukkan dalam keadaan dia masih panas ya. Sekarang kita akan masukkan 8 kuning telur. Ini juga kita aduk-aduk sampai semuanya menjadi rata, menjadi satu pasta yang halus, mulus, tidak ada gumpalan. Telurnya kalau dimasukin satu-satu juga boleh, tapi ini saya masukin semuanya aja ya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Dia halus, mulus, tidak bergumpal. Sekarang kita akan bikin meringue. Di sini kita butuh 8 putih telur, 135 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan sedikit perasan jeruk nipis. Ini kita akan mixer dengan kecepatan tinggi hingga dia tuh berbusanya banyak, halus-halus. Kalian bisa mixer sekitar 2 atau 3 menit. Setelah 2 atau 3 menit dimixer dengan kecepatan tinggi, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita akan masukkan gula pasirnya dan pastikan ini gula pasirnya walaupun kita taruh dia tidak akan tenggelam. Itu artinya putih telur kita dia sudah mengembang dengan sempurna. Kita akan mixer kembali dengan kecepatan medium atau kecepatan rendah. Lamanya berapa lama tergantung dari mixer kalian masing-masing ya. Yang penting dia harus halus, mulus, tidak pecah ya. Jadi dia masih medium stiff peak. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kalian lihat halus, mulus, mengkilat. Sekarang kita akan ambil sedikit, kita akan campurkan ke dalam adonan telur kita dan kita akan aduk balik hingga tercampur dengan rata. Proses ini akan kita lakukan terus sampai selesai, sampai adonan putih telurnya sudah habis. Bila semua putih telur sudah tercampur dengan rata, kita akan ratakan kembali dengan spatula. Jadi pinggir-pinggirnya ini kita akan rapikan dengan spatula, dasar-dasarnya juga. Dengan demikian semua adonan ini akan tercampur dengan rata. Di sini saya punya loyang bunga teman-teman, ini loyang untuk chiffon. Ukurannya 22 cm, tingginya 10 cm. Kita akan pakai ini
tidak perlu diolesi apapun ya. Nah, ini kita akan tuangkan sedikit saja. Setelah itu kita akan taruh atasnya ini dengan coklat bubuk. Tapi kalau kalian nggak mau juga step ini bisa di skip ya. Agar hasil garisnya waktu kita potong nanti terlihat dengan jelas, coklat bubuknya ini harus lumayan banyak. Untuk meratakan adonan cukup digoyang-goyang saja ya teman-teman. Nah, atasnya ini kita akan taburi lagi dengan coklat bubuk. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Ini cukup tipis-tipis saja, tidak perlu tebal ya. Sekarang kita akan oven dengan oven yang sudah dipanaskan dulu di suhu api atas 170 derajat, api bawah 200 derajat. Dan ini dalamnya saya kasih air panas ya teman-teman. Hanya sedikit saja agar nanti chiffon ini tidak terlalu kering. Tapi kalau kalian tidak mau, itu bisa di skip ya. Kita akan panggang selama 10 menit, lalu kita keluarkan dan kita potong atasnya untuk supaya dia tuh tidak pecah ya. Maksudnya supaya pecahnya tuh cantik gitu. Cuman karena ini kan tidak penuh banget, ini loyangnya terlalu tinggi 10 cm ya, jadi dia kalau saya isi 10 telur nanti dia atasnya menyentuh oven saya, nanti pasti hangus gitu. Jadi saya bikin cukup 8 telur saja. Cuman karena dia tidak sampai penuh, jadi dia mekarnya tidak sampai keluar-keluar. Jadi mekarnya hanya sedikit saja. Sekarang kita akan masukkan kembali ke dalam oven. Kita panggang dengan suhu yang sama selama 40 menit lagi. Jadi total ini saya panggang selama 50 menit. Cuman saya di menit ke-10 api atas saya matiin. Ternyata kalau api atas saya matiin, dia hasilnya sedikit berkerut atasnya. Jadi nanti kalian tidak perlu matiin api atas, api bawah tetap selama 40 menit lagi. Tapi nanti tergantung dari oven kalian masing-masing ya. Bisa 40 menit, bisa 50 menit lagi. Setelah matang jangan lupa dibalik supaya dia tuh cepat dingin dan tidak kempes. Dan ini kita akan keluarkan dari loyang pada saat dia benar-benar sudah dingin. Nah, sekarang saya berani teman-teman. Saya tarik saja, saya buka saja dengan tangan. Caranya kalian lihat di video ini, karena ini nggak saya skip dan tidak saya cepetin. Saya juga masih kurang terlalu pinter ya untuk keluarin ini. Jadi saya cuma congkel-congkel saja pinggir-pinggirnya pelan-pelan sampai dia bisa terlepas dengan rata. Tidak sampai ke dasar, dasarnya cukup kita goyang-goyangkan saja. Loyangnya nanti dia akan copot dengan sendirinya. Dan ternyata teknik ini lebih bagus ya teman-teman. Kalian lihat chiffonnya ini hasilnya dia cantik, dia tidak berantakan. Cakep banget lah menurut saya. Nah, untuk keluarin ininya, pinggir-pinggirnya saya kasih pisau seperti ini. Saya nggak berani tekan ya teman-teman. Menurut saya ini kecil banget, cukup pakai pisau saja. Bawahnya juga saya seset pakai pisau. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Dan ini ekstrak pandannya. Kalau kalian mau bikin sendiri, kalian bisa cari di YouTube, banyak banget caranya ya. Tapi saya beli aja, linknya saya akan taruh di box deskripsi. Selesai sudah video kita teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.